karakteristik dan tahapan perkembangan ya. Berikutnya yang keempat adalah kita bisa memahami Dua ya. tentang alat main, sarana dan prasarana juga, Satu ya. kemudian lingkungan belajar, Satu. termasuk lingkungan bermain juga, dan pengadaan atau Oh iya, pemeliharaan yang alat. spesial. Berikutnya untuk rancangan aktivitas ya, tutorial. Nah, insya Allah kita akan lakukan tutorial ini selama 8 sesi tutorial dalam 9 minggu. Nah, kemudian untuk modusnya itu, nah, TTM atau to web seperti ini, nah, tutorial online, dan juga ada praktikum. Nah, kemudian ada 3 kali tugas tutorial, nah, dan tes formatif juga, serta diskusi kelompok dan tes sumatif. Ini di akhir ya. Untuk ringkasan tutorial 1 sampai 4 ya, nah ini kan kita ada 4, ada beberapa tutorial ya. Nah, kalau yang 1 dan 4, nah, 1 sampai 4 maaf ya, ini tentang teori dan konsep bermain. Ini tutorial 1. Tutorial 2 tentang alat main dan lingkungannya. Tutorial 3 tentang pengadaan alat bermainnya. Kemudian kalau yang keempat adalah tentang bahan bekas dan tradisional yang bisa kita manfaatkan ya untuk menjadi alat permainan misalnya. Nah, kemudian untuk tutorial kelima ya, nah kita harapannya bisa membuat APE, nah alat permainan edukatif dan bisa mempresentasikannya, nah video APE tadi. Nah, kemudian yang keenam kita memanfaatkan gerak dan lagu, ini sebagai tugas yang ketiga ya, gerak dan lagu yang bisa kita gunakan dalam permainan. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah bermain dan kreativitasnya nanti seperti apa. Dan tutorial 8 adalah peran pendidiknya. Kita sebagai guru, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan ya alat permainan edukatif misalnya di dalam pembelajaran. Nah, ya, oke, ya skip aja. Nah, kemudian untuk komponen penilaian ya tutorial, nah ini 2% ini partisipasi. Nah, termasuk kehadiran dan keaktifan. Nah, ini adalah menjadi penilaian. Poinnya adalah 20%. Kemudian yang 30%, nah ini adalah sesi diskusi, mulai sesi 1 sampai 8 ini. eh, Mahasiswa menanggapi diskusi, termasuk memberikan jawaban misalnya di kolom diskusi. Nah, ini poinnya adalah 30%. Nah, kemudian eh, berikutnya tentang 50% ya. Nah, tugas tutorial. Nah, rata-rata tugas 1, 2, 3. Nah, ini poinnya 50%. Jadi cukup besar juga ya, 50% tugas tutorial seperti ini. Kemudian kesimpulannya ini. Nah, nanti kita akumulasikan ya. Nah, 60% ini tutorial, nah, ditambah 40% UAS ya. Ini memang wajib ada gitu ya. Ini yang akan menjadi nilai akhirnya gitu ya. Nah, jadi 60% dari semuanya ini komponen kita berpartisipasi, diskusi, termasuk tugas tutorial. Nah, ditambah 40% UASnya. Itu nanti yang akan menjadi eh, nilai akhir ya. Nah, dalam mata kuliah. Nah, berikutnya untuk mata kuliah berpraktik. Nah, karena ini mata kuliah berpraktik ya. Nah, ada tutorial webinarnya. Nah, maka bisa kita praktekkan juga ya nanti bagaimana membuat APE. Tetapi ini bukan apa ya praktek ke anak langsung tidak gitu ya. Nah, tetapi kita membuat nah, alat permainan misalnya gitu ya. Nanti presentasikan gitu ya atau dipraktekkan ya di kelas simulasi seperti ini. Membuat APE, nah ini bisa dari bahan bekas atau bahan alam juga bisa dimanfaatkan ya, dibikin yang kreatif dan inovatif. Nah, kemudian bisa dengan simulasi gerak dan lagunya. Nah, ini tentunya adalah praktek simulasi atau dengan teman sejawat tanpa melibatkan anak didik. Jadi tidak terjun langsung ke TK enggak gitu ya. Tapi dipraktekkan ya, disimulasikan dengan teman sejawatnya. Kemudian rancangan kegiatan bermain. Kegiatan bermain yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Nah, ini. Kemudian dokumentasinya adalah wajib ya. Nah, semua praktek dan video dan laporan. Nah, ini didokumentasikan.
Oke, baik. Nah, biar kita masih ingat nggak gitu ya. Berapa jumlah SKS ini? Mata SKS-nya berapa, Ibu? E-learning. Berapa? Oke. Nanti bisa dilihat ya. Nah, eh, prosentasenya berapa ini? Prosentase nilai tugas tutorial tadi. Ya, ini Tiga kurang lebih puluh tadi ya. Ya, nah, 50 ya. Nah, lima tiga puluh puluh persen tugas tutorialnya ya. Iya, itu. Nah, nanti jumlah tutorialnya juga adalah 8 sesi ya, apa mata kuliah ini ya, 8 sesi atau 9 minggu. Nah, ya. Berikutnya ini tips sukses ya untuk mengikuti tutorial ya. Yang pertama, nah ini sebelum tutorial ya. Nah, Ibu bisa mempelajari ya atau buku modul ya. Nah, buku modul yang sudah ada di apa ya? Sudah difasilitasi ya. Nah, lewat akun UT ya, Ibu semua. Nah, nanti bisa dipelajari modul yang dari UT. Nah, kemudian selama tutorial ini aktif dalam diskusi ya. Diskusi ketika ada tugas-tugas diskusi silakan aktif gitu ya. Karena itu menjadi poin juga ya. Nilainya adalah 30%. Nah, dari keseluruhan ya. Gitu. Kemudian catat poin-poin pentingnya gitu kalau dalam diskusi. Kemudian setelah tutorial ini, nah kerjakan tugas tepat waktu. Nah, biasanya kan ada rentang waktunya ya. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan tepat waktu. Dokumentasikan semua praktek dengan baik juga. Nanti didokumentasikan ya itu kegiatan praktek yang sudah dilakukan. Nah, peringatan penting ya ini jangan copy paste gitu ya. Jangan copy paste ya. Nah, kerjakan tugas sendiri dengan jujur. Mungkin sekarang gampang ya di internet banyak gitu ya. Tapi harapannya kita bisa jujur ya. Nah, dalam memberikan jawaban. Nah, untuk bukunya yang bisa digunakan ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini buku-bukunya banyak ya sebenarnya ya. Ya, ini hanya referensi saja ya. Nah, yang bisa diakses juga di pustaka.ut.ac.id ya. Buku tentang bermain dan permainan anak ya. Nah, termasuk sumber belajar dan alat permainan yang lain. Nah, itu juga bisa kita gunakan juga ya. Nah, intinya kita bisa mengambil referensi lain gitu ya. Jadi mungkin di modul sudah ada gitu ya, tetapi kita pun bisa mengambil referensi yang lain buat kita baca, buat kita bahan diskusi pun silahkan gitu. Nah, kemudian untuk penutupnya dan motivasi ini sebelum mati ini ya Bu Zoom-nya ya. Nah, ini penutup dan motivasinya ini bermain adalah anak belajar. Jadi anak bermain itu sebenarnya ya termasuk belajar. Anak itu belajarnya dengan bermain gitu ya, karena sesuai dengan usianya. Dan belajar tentang bermain. Nah, adalah cara kita menjadi pendidik yang lebih baik gitu. Belajarnya tentang bermain gitu ya. Nah, cara kita menjadi pendidik yang lebih baik. Nah, tentunya kita harus bisa memahami hakikat permainan itu seperti apa, bagaimana caranya menjadi pendidik yang baik, bagaimana cara mengembangkan AE, bagaimana cara nanti misalnya merancang pembelajaran di dalam kegiatan PAUD misalnya dan lain sebagainya. Tuh. Kunci suksesnya adalah aktif ya. Nah, kemudian konsisten, nah, kemudian praktek, kreatif dan dokumentasikan buku karyanya. Oke, baik. Tuh, terima kasih. Nanti kalau ada tugas di e-learning ya, nah silakan ibu-ibu bisa mengaksesnya dan bisa memberikan tanggapan juga ya, nah terhadap diskusinya. Ya. Teori dan konsep bermain ya, nah ini khususnya pada anak usia dini. Nah, ya perlu kita ketahui ya, nah bahwasanya memang kalau anak itu adalah dunianya adalah bermain, ya nggak Bu? Anak itu pasti senang main. Nah, dunia anak adalah bermain. Nah, siapapun gitu ya. Nah, bumi entah itu yang ratu Pak. laki-laki perempuan.
Nah, itu eh, dunianya adalah bermain gitu ya. Kok ngene ya. Ini kok Zoom-nya orang Microsoft anu iki. Ya ora cetha iki sing nyanyi. Ya. Kok iya. Mengapa bermain itu penting ya? Nah, kita perlu Hmm. ketahui. Nah, mengapa bermain itu penting? Nah, bermain bukan sekedar aktivitas menyenangkan, ya, tetapi merupakan pelajaran. Jadi melalui bermain, anak ini bisa mengembangkan, gitu ya, bisa mengembangkan kemampuan kognitif, berpikir kritis dan pemecahan masalahnya. Nah, ini. Jadi Hmm. kita bisa anak ini Iya. mampu memecahkan masalahnya, salah satunya ya dengan bermain. Jadi jangan sampai kita salahkan gitu ya. Kok main terus gitu ya, main terus gitu ya. Nah, itu. Ya, berikutnya dengan bermain. Nah, sebenarnya anak itu bisa juga mengelola kecerdasan emosionalnya. Nah, dia mampu bekerja sama, mampu bertanggung jawab dengan permainannya misalnya atau dengan kelompoknya misalnya. Termasuk juga bisa mengelola perasaannya gitu ya. Ketika bermain kan tentunya pasti kadang ada kalah, ada menang gitu ya. Nah, bagaimana anak ini ketika bermain, nah itu bisa mengatur emosinya, bisa mengelola emosinya, bisa mengatur oh ini benar, oh ini baik, oh ini nggak perlu dilakukan misalnya. Nah itu, nah ini termasuk pentingnya bermain. Jadi bermain itu bukan hanya sekedar apa ya main semata gitu ya. Nah bukan hanya bermain saja gitu. Ya. Nah tetapi ternyata punya sesuatu yang disita juga ya. Nah bagi anak. Gitu. Nah, kemudian ini ada Dari tahapan Zoom kok perkembangan ya, tahapan orang perkembangan bermain orang menurut langsung ini. Dian Biase. Nah, seperti kita ketahui bersama, nah bahwasanya Biase ini nah adalah salah satu tokoh ya atau psikolog Teori ya, psikolog terkemuka di dunia. Nah, pijet-pijet. yang dikenal dengan teori perkembangan gitu ya. Nah, nah biasa ini, nah membagi perkembangan bermain anak itu menjadi 4 tahapan utama. Yaitu yang pertama adalah sensori motor. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian berikutnya tahap berikutnya, nah adalah tahap pra-operasional. Ini adalah 2 sampai 4 tahun, maaf, 2 sampai 7 tahun. Ini adalah tahap pra-operasional. Berikutnya adalah operasional konkret ya, usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap berikutnya terakhir adalah tahap operasional formal ya, atau formal operasional. Nah, ini usia 11 tahun sampai usia ke atasnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau bias ini, nah itu teorinya terkenal dengan teori psikologi perkembangan ya. Nah, psikologi perkembangan termasuk di situ membagi perkembangan anak itu ada 4 tahapan ya. Sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal gitu ya. Setiap tahapan nah mencerminkan hubungan erat antara perkembangan kognitif dan jenis permainan yang sesuai. Nah, bisa kita sesuaikan permainannya gitu. Ya, berikutnya kita coba lihat ya tentang tahap sensori motor. Nah, jadi usia 0 sampai 2 tahun. Nah, anak ini bagaimana ketika usia 0 sampai 2 tahun? Nah, 0 sampai 2 tahun itu usia berapa Ibu? Masih bayi apa sudah dewasa ini? Kita Iya. balita Iya. tahun. Mm-mm. Betul, tahap sensori motor. Nah, ini usia 0 sampai 2 tahun. Jadi dari bayi ya, nah sampai usia 2 tahun, ini tahap belajarnya adalah sensori motor. Biasanya, nah tahap ini anak itu mengandalkan indera dan gerakan tubuh untuk belajar.
Nah, termasuk ketika di situ usia berapa, nah, mulai mengenal makanan misalnya, dia itu mungkin mau memasukkan ya, dia mungkin kadang memasukkan benda-benda ke mulutnya. Itu sebenarnya adalah sensori motornya. Nah, untuk merasakan gitu ya, atau mungkin untuk mengenal lingkungannya, mengenal apa sih ini gitu ya. Itu sebenarnya dia adalah tahap belajar, tetapi dengan sensori motor. Apa yang dia lihat, apa yang dia temukan, apa yang dia pegang misalnya, itu bahkan dimasukkan di mulutnya gitu ya, atau mungkin diremas-remas dan lain sebagainya itu. Mainan berwarna cerah dan bertekstur itu sangat penting untuk stimulasi panca inderanya. Nah, maka biasanya anak usia 0 sampai 2 tahun ketika dia melihat sesuatu yang cerah gitu ya. Nah, itu pasti dia akan apa ya? Akan menghampirinya, akan senang gitu ya, gitu. Nah, kemudian ini adalah stimulusnya seperti itu. Nah, kemudian termasuk yang bertekstur gitu ya. Nah, contohnya ini, aktivitas bermain meliputi meraih, menggenggam, atau mengeksplorasi objek di sekitar mereka. Nah, itu adalah tahap belajar mereka gitu ya. Tuh. Jadi cara belajar mereka adalah dengan menggenggam, dengan merasakan, nah, atau mungkin bahkan dengan sentuhan misalnya itu. Dia akan memegang, dia akan mungkin melempar gitu ya. Dia akan jalan ke sana kemari. Itu adalah tahap perkembangannya gitu ya. Jadi tahap perkembangan dia ya seperti itu. Itu adalah tahap sensori motor. Ini usia sampai 2 tahun. Tentunya eh, ini ibu-ibu jelas paham ya. Nah, karena bisa melihat tuh. Nah, termasuk anaknya sendiri misalnya itu pasti akan terlihat tuh perkembangannya. Nah, 0 sampai 2 tahun adalah tahap sensori motor di mana dia belajar dengan cara meraih, menyentuh, Meraih, memegang, menggenggam. mencium dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tahap praoperasional. Nah, ini tahap 2 sampai 7 tahun. Praoperasional ini termasuk di usia TK ya. Nah, Ibu kan kita lihat ya, nah anak usia dini misalnya atau usia PAUD, usia TK. Nah, ini adalah tahapnya adalah sudah praoperasional. Jadi ciri bermain pada usia prasekolah ini atau praoperasional gini ya. Nih, tahap ini anak tuh mulai bermain khayal atau biasanya tuh main pura-puraan gitu ya. Nah, sebagai inilah. Nah, dan memahami simbol, termasuk mainan yang cocok antara lain. Nah, dia biasanya akan senang dengan mainan balok, menyusun balok. Nah, kemudian Lego misalnya. Nah, dia akan senang dan puzzle. Nah, itu dengan cara nyusun, dengan cara dibolak-balik dan lain sebagainya. Karakteristik utamanya adalah bermain simbolik dan imajinatif, di mana anak menggunakan objek untuk mewakili hal lain dalam permainan mereka. Jadi biasanya itu benda misalnya, boneka misalnya, misalkan yang perempuan ini, dia tuh pasti akan diajak ngomong gitu ya, diajak bercanda gitu ya. Nah itu, atau mungkin yang laki-laki gitu ya. Nah, bermain apa misalnya mobil-mobilan misalkan. Nah, itu atau yang lainnya itu. Pasti dia akan dijadikan objek gitu ya untuk mewakili hal lain gitu ya atau diajak tadi nah ngobrol atau mungkin diajak main, diajak ke sana kemari. Nah, itu ibaratnya adalah temannya gitu ya. Nah, dan bahkan dia belajarnya dia dari situ gitu. Jadi jangan mungkin kadang kita gregetan gitu ya, aduh anak kok main terus itu ya, main terus itu ya, udah beresin mainannya misalnya, padahal dia tuh sebenarnya sedang belajar gitu ya, anak nyusun balok Lego gitu ya, mungkin bagi kita aduh ini nanti pasti berantakan gitu ya, nah pasti berserakan. Nah, justru disitulah nah mereka adalah bermain seperti itu, tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua juga misalnya gitu ya, nah, bisa mengarahkan dengan yang baik gitu ya. Nah, misalkan dengan mulai dibereskan, melatih tanggung jawabnya misalnya, itu sudah baik gitu ya. Mereka mau berpikir seperti itu. Gitu. Nah, karena dunianya mereka ya sebenarnya yang bermain ya. Gitu. Nah, berikutnya tahap operasional konkret ya. Usia 7 sampai 11 tahun. Nah, ini biasanya yang sudah masuk di jenjang sekolah dasar gitu ya. Pada tahap ini, anak itu sudah mulai menggunakan logika objektifnya.
dan memahami aturan permainan. Kalau diajak main biasanya dikasih rambu-rambu di dalam permainan, nah biasanya sudah paham gitu ya. Mereka mampu berpikir logis dan strategis melalui permainan seperti dakon gitu ya. Kalau dulu kita anak kecil gitu ya, kita masih kecil kan kita kadang main dakon gitu ya. Oh, ini masukin sini, oh tambahkan sini. Nah, itu kan sebenarnya melatih berpikir logis juga, berpikir kritis juga gitu ya. Oh, kalau di sini nanti penuhan dan lain sebagainya itu. Atau mungkin permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga dia kan pasti akan nyusun strategi tuh. Bagaimana dia tidak termakan ular, tidak jatuh misalnya. Nah, dan permainan monopoli, bagaimana mengatur strategi, nah itu. Nah, kemampuan bernalar seperti ini itu berkembang pesat seiring dengan aktivitas bermain yang terstruktur. Tadi, kalau anak usia SD biasanya usia 7 sampai 11 tahun, dia ketika dikasih mainan atau mungkin bermain, nah pasti dia akan nyambung tuh. Kasih aturan, oh kamu harus berjaga di sini, oh kamu harus tugasnya lari misalnya. Nah, dikasih tahu pasti Apapun yang Rasul kalian beri perintahkan maka kerjakan, dan apapun Rasul kalian larang maka tinggalkan. Mohon bisa di mute dulu ya, yang Sebagai kaum muslim banyak terjerumus. Ya, tidak begitu ini ya, urgent gitu. Nah, berikutnya ini orang masuk tinggi-tinggi dia masuk surga yang tak mantap masuk surga atau tidak? bermain kita katakan di aturan dan strategi ya. Nah, pada tahap ini ya. Nah, ini mereka ini yang usia 12 tahun ke atas. Ini biasanya usia SMP ke atas. Nah, ini kita tutup sebagai tabung kurban ini mengatakan kajian ini dengan perkataan Imam Ahmad baru kita pada tahap ini, nah, anak itu mampu memahami aturan permainan yang kompleks ya dan berpikir abstrak. Maka usia SMP, usia SMA, mereka itu kadang kalau suruh bermain seperti anak kecil itu mereka udah nggak mau gitu ya, karena bukan tahapnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya. Gitu. Permainan lebih strategis, kompetitif dengan penentuan pemenang. Nah, ini pasti akan disukai anak usia SMP ke atas gitu ya. Contoh permainan yang sesuai misalnya, mereka senang main catur atau game online misalnya. Nah, strategi atau permainan yang menantang, kompetitif. Nah, itu adalah dunia mereka usia 11 tahun ke atas. Nah, itu. Nah, ini mereka bisa memahami ya, nah, aturan dan juga strategi itu. Tahap usia 11 tahun ke atas itu. Ya. Nah, ini coba sambil mengingat gitu ya. Pertanyaan 1. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, ini. Pada usia berapa tahap sensori motor terjadi? 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Baik, betul. Kalau 7 tahun tahap apa ini? Bermain haya untuk Pura-pura, Pak. Bermain pura-pura. Betul. Bermain pura-pura atau pra-operasional ya. Pra-operasional. Pra-operasional. Kalau 7 sampai 11 tahun ini tahap apa Ibu? Operasional. mulai menggunakan logika. Operasional konkret gitu ya. Operasional mulai menggunakan logika. Betul. Menggunakan logikanya. Nah, menggunakan logikanya gitu ya. Tuh. Konkret. Bahkan ada sesuatu yang harus nyata gitu ya. Ini itu. Kemudian kalau yang ini 11 tahun ke atas. Tahamnya apa ini? Bermain dengan aturan. Mampu memahami aturan. Nah, ini adalah tahap operasional formal ya. Operasional. Iya, operasional formal. Iya, oke, baik. Jadi urutannya adalah sensori motor, kemudian pra-operasional, operasional konkret, kemudian operasional formal gitu ya.
Pertanyaan kedua, mainan apa yang cocok untuk tahap pra-operasional, Ibu? Pra-operasional, mainannya yang cocok yang mana? Balok Lego. dan Lego. Balok Drakor, dan Lego Oh, yang berwarna cerah. betul, balok dan Lego ya. Nah, ini atau berwarna puzzle, cerah itu ya, Aturan termasuk bermain. puzzle, betul. Nah, termasuk puzzle. Nah, ini adalah yang cocok gitu ya. Nah, untuk usia ya. pra-operasional, usia 2 sampai 7 tahun. Oke, baik, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua gitu. Keren gitu. Ya. Nah, ini tahapan perkembangan ya, bermain menurut Mildred Parton ya. Kalau tadi Jen biasa, ini yang menurut Parton ya. Nah, kalau Parton sendiri itu mengembangkan teori perkembangan bermain yang berfokus pada aspek sosialisasi anak. Nah, kalau tadi kan aspek apa ya, usianya, aspek apa ya, logikanya misalnya gitu ya. Kalau ini aspek sosialisasinya. Nah, artinya mengidentifikasi 6 tahapan sosial bermain yang menggambarkan bagaimana anak itu bereaksi dengan teman sebayanya. Tuh. Nah, menurut Patron ini ya ada 3 tahap awal bermain sosial ya. Yang pertama adalah unoccupied behavior ya. Anak mengamati lingkungan sekitar atau main sendiri tanpa tujuan tertentu. Artinya ya udah hanya main saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah unlinked behavior. Artinya anak memperhatikan teman-temannya bermain, tapi dia tidak ikut aktif, jadi hanya mengamati saja. Ini adalah tahapan yang kedua ya. Nah, jadi anaknya bermain, dia anak lainnya, orang lain bermain, tapi dia nggak ikut gitu ya. Jadi sosialnya itu belum terbangun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah solitary play. Anak ini bermain sendiri dengan mainannya tanpa memperhatikan atau berinteraksi dengan anak-anak yang lain di sekitarnya. Nah, ini mungkin menunjukkan kemandirian gitu ya. Mandiri dalam bermain, termasuk bisa membereskan gitu ya. Tetapi ini masih fokusnya itu masih sendiri, belum peka terhadap lingkungannya. Nah, ini masih bagian satu ya. Kemudian yang bagian kedua ini adalah permainan yang di situ lebih apa ya? Nah, lebih kooperatif gitu ya. Nah, mereka bermain cuk ini ya, bermain bersama, terorganisir dengan tujuan yang sama-sama. Mereka bisa bekerja sama. Nah, biasanya kan dia itu akan senang gitu ya ketika main dengan teman-temannya. Nah, itu lebih seru lah. Tidak hanya sendiri gitu ya. Nah, bahkan di situ bisa berkomunikasi, saling bisa menjaga fokusnya atau mungkin bisa menghargai orang lain. Nah, itu. Nah, ini jenis bermain dalam setting sekolah ya. Insya Allah ini juga ada ya di modul juga, dan ada di video juga ya. Nah, di e-learning juga ada. Ini hanya sekilas saja ya, saya sampaikan sekilas saja ya. Menurut Fawzidin, bermain di sekolah terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu free play atau kebebasan penuh, kemudian guide play, bimbingan, dan directed play, artinya instruksi langsung. Jadi ada yang di situ misalkan main bebas sendiri ya, anak-anak itu kalau di sekolah misalnya itu ya, main sendiri, artinya mereka bebas gitu. Kemudian ada yang dengan bimbingan guru, bermain tapi ada arahan dari guru, ada aturannya. Kemudian ada directed play, instruksi langsung. Nah, itu. Masing-masing jenis memiliki peran berbeda dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan anak. Gitu. Tentunya beda ya. Nah ini jenis bermain di sekolah ya tadi ya, ada free play, mainan sendiri. Nah, dengan dan caranya sendiri, nah tanpa arahan dari guru. Kemudian ada guided play and directed play. Nah, artinya anak ini bisa menggunakan alat bermainnya gitu ya. Nah, tentunya dengan arahan guru. Nah, atau mungkin mendapatkan instruksi dari guru. Nah, itu. Ya. Nah, simpul. Nah, 3 teori utama ini bermain yang dibahas ini, nah, yaitu Piaget ya, tahapan kognitif, kemudian Patton ini tahapan sosial, dan Fawzidin ini adalah jenis bermain di sekolah. Nah, ini setiap teori memberikan perspektif unik tentang perkembangan anak melalui bermain. Jadi sebenarnya dunianya anak adalah dunia bermain. Maka jangan salahkan kita sering
memarahi anak itu, main terus. Nah, itu adalah dunianya mereka gitu ya. Nah, mereka sebenarnya belajar dari bermain mereka adalah belajar gitu ya. Mereka belajar gitu. Kemudian yang kedua adalah memahami tahapan bermain sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak secara optimal. Nah, tinggal bagaimana ini guru dan orang tua ini bisa bersinergi, bisa menyesuaikan aktivitas bermain sesuai usia dan kebutuhan anak. Nah, tinggal bagaimana kita itu bisa paham tuh, nah bisa mengarahkan yang baik. Oh, ini permainan yang nggak baik, permainan yang tidak perlu gitu ya. Nah, itu ya itu ya. Nah, terima kasih. Insya Allah itu sedikit ya tentang teori bermain dan permainannya. Nah, jadi konsep bermain seperti itu. Jadi lebih apa pahamnya atau mungkin ibu-ibu semua juga bisa membaca ya di modul ya, nah atau di e-learning ya. Nah, silakan nanti bisa dites gitu ya. Nah, ini saya hanya bacakan rangkumannya, hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. Di mana intinya tadi. Nah, kalau yang kita pahami gitu ya, bahwasanya adalah yang pertama adalah anak adalah bermain gitu ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kalau kita sebagai guru, nah, sebagai pendidik, sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan, nah bagi waktu misalnya juga, nah termasuk bisa membimbing anak agar di situ bisa bermain dengan aman, bermain dengan nyaman, misalnya seperti itu. Baik, ibu semua, bapak ibu semua, insya Allah itu untuk materi hari ini. Oke. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya screenshot dulu ya. Nah, untuk bukti kehadiran juga ya di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah itu ya untuk sesi kita malam hari ini.